Di sisi lain, Bapak juga waktu itu pernah memberikan penilaian atas kinerja penegakan hukum di Indonesia. Bapak beri skor 5 atas kinerja hukum di Indonesia. Pertanyaannya sekarang terkait dengan pertahanan, berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? Silakan Pak Ganjar. Baik, masih ada waktunya, Pak Anies? Cukup, Pak Anies? Cukup. Baik, langsung saja kami persilakan Pak Ganjar untuk menjawab pertanyaan dari Pak Anies. Waktu Bapak 2 menit dimulai ketika berbicara, silakan. 5 juga. Jadi kita baru saja selesai menyaksikan perdebatan malam ini, dan saya kira dari perdebatan ini kita bisa memahami, lihat bahwa Pak Prabowo menampilkan sisi geopolitik sebagai konteks terutama. Kalau 5 itu ketinggian Pak Ganjar. Terima kasih Pak Ganjar. Disebut aja angkanya berapa gitu. Dua orang ini, Anies dan Ganjar, mengolok-olok Prabowo dengan menilai 5, bahkan di bawah 5. Bahkan menilai 11 dari 100, kata Anies. Wah, luar biasa ini. Kalau kita lihat acara debat presiden yang ketiga ya, calon presiden yang ketiga ya, yang baru saja dijalankan, saya melihat dan begini. Saya menganalogikan perdebatan itu adalah perdebatan antara praktisi dan pengamat. Kami atau buat saya debat capres yang ketiga ini enggak banget ya. Ini seolah-olah bukan debat capres ya. Ya biarpun temanya sudah jelas ya tentang pertahanan negara ya. Tapi di sini seolah-olah debat ini yang harusnya menjadi masing-masing capres ini mempunyai ide atau mempunyai program tentang pertahanan negara, tapi berubah menjadi pengadilan Menteri Pertahanan Negara. Baru saja saya mengikuti debat capres yang menurut saya cukup seru. Walaupun penggunaan istilah debat sebetulnya jauh dari konsep debat itu sendiri yang selama ini kita tahu. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini masih dari video yang saya akan reaksi itu masih dengan video-video terkait debat capres ketiga yang kemarin malam kita sudah saksikan bersama di televisi, di mana pada kesempatan tersebut banyak orang memberikan respon atau reaksi bahwa debat itu sesungguhnya bukan debat tiga capres sebenarnya, tetapi debat antara Anies dan Ganjar melawan Prabowo Subianto. Hal itu memang terbukti dan terlihat di video bagaimana Prabowo harus bisa menangkis serangan dari paslon 01 maupun paslon 03. Dan pada akhirnya paslon 01 maupun 03 secara tidak langsung ya bersama-sama menyerang Prabowo Subianto dengan memberikan nilai untuk Kementerian Pertahanan di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Subianto, di mana Ganjar memberi nilai 5, sedangkan Anies Baswedan memberi nilai 11 dari 100. Artinya bahwa itu kalau tidak dihitung secara proporsional menjadi 1,1. Artinya bahwa penilaian Anies masih jauh di bawah dari penilaian Ganjar. Ganjar memberi nilai 5, artinya sama dengan Jokowi juga nilainya 5, tetapi Anies justru memberi nilai 11 dari 100. Ini memang satu bentuk serangan yang luar biasa yang harus dialami dan diterima oleh Prabowo Subianto. Tetapi tanpa disadari, dengan upaya serangan seperti ini sesungguhnya menimbulkan simpati dari masyarakat terhadap Prabowo. Dan satu hal yang luar biasa adalah Prabowo ketika diserang dari berbagai arah tetap bersikukuh, tetap mempertahankan data keamanan negara Indonesia ini agar tidak bocor. Sekalipun ia dipancing dengan berbagai macam pertanyaan pada saat debat tersebut. Hal itu menjadi nilai penting dan nilai plus yang dialami atau didapatkan oleh Prabowo Subianto. Namun, seperti apa respon dari beberapa pihak termasuk anggota TKN dari Prabowo Subianto, dalam hal ini akan disampaikan oleh Pak Anies Mata yang merupakan Ketua Umum Partai Gelora. Kira-kira responnya terhadap debat capres ketiga itu seperti apa? Dan juga kita akan menyaksikan dan mendengar respon dari para netizen ketika melihat Prabowo Subianto diserang bertubi-tubi dari dua arah, baik dari paslon 01 maupun paslon 03. Tidak sedikit pula dari netizen tersebut ada yang sampai mengucurkan air matanya, menyaksikan dan melihat bagaimana Prabowo diserang, tetapi tetap berpegang teguh, tidak membongkar atau tidak menyampaikan
data-data terkait pertahanan dan keamanan. Mari kita saksikan video selengkapnya, namun sebelum itu, kepada para sahabat sekalian yang mungkin belum sempat memberikan dukungan terhadap channel ini, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan tekan tanda loncengnya, agar setiap video-video baru yang akan kami upload pada channel ini, saudara sekalian dapat mengikutinya dari notifikasi tersebut. Baik, kita langsung saja ke video pertama, yaitu cuplikan bagaimana Anies dan juga Ganjar bersama-sama memberikan serangan atau melayangkan serangannya kepada Prabowo Subianto dengan saling bertanya, tetapi pada prinsipnya pertanyaan itu adalah sebuah senjata untuk menyerang Prabowo Subianto. Mari kita saksikan. Di sisi lain, Bapak juga waktu itu pernah memberikan penilaian atas kinerja penegakan hukum di Indonesia. Bapak beri skor 5 atas kinerja hukum di Indonesia. Pertanyaannya sekarang terkait dengan pertahanan, berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? Silakan Pak Ganjar. Baik, masih ada waktunya, Pak Anies? Cukup, Pak Anies? Cukup. Baik. Baik, langsung saja kami persilakan Pak Ganjar untuk menjawab pertanyaan dari Pak Anies. Waktu Bapak 2 menit dimulai ketika berbicara, silakan. 5 juga. Saya punya datanya dan kemudian akan saya sampaikan. Maka di meja saya sudah saya siapkan data satu persatu. Namun demikian Mas Anies, tentu saja ada yang ingin saya sampaikan dari apa yang tadi sudah saya utarakan. Ketika kemudian kita ingin membangun sistem pertahanan kita, maka dalam perencanaan kita tidak boleh gonta-ganti. Kita mesti ajak, mesti konsisten. Kedua, Tidak boleh kita gonta-ganti, mesti ya. mendengarkan betul-betul dari seluruh matra. Maka seluruh proses perencanaannya harus bottom up. Sehingga saya ketemu dengan seseorang berpangkat cukup tinggi, Pak, kalau Bapak kasih persenjataan kepada saya yang tidak saya butuhkan, sudah saya siapkan museum untuk saya taruh di sana. Situasi seperti ini tentu tidak mengenakan. Tapi ini harus kita buka apapun kondisinya untuk perbaikan bangsa. Kritik otokritik itu menyehatkan. Tidak ada kok rasa dengki di hati saya. Yang ada adalah bagaimana rasa cinta tanah air ini mesti kita wujudkan. Agar kemudian Cinta tanah kita air, ya? betul-betul bisa menjadi negara kuat di banyak area dan kita berbicara di dunia internasional disegani. Bung Karno pernah menyampaikan itu. Daulat politik itu wajib. Berdikari dalam bidang ekonomi mesti dituju. Dan kita punya kepribadian dalam kebudayaan. Sekarang daulat ekonomi pertahanan kita mesti kita tunjukkan. Maka ketika banyak perusahaan-perusahaan waktu itu yang sangat strategis dibikin, itu mimpi sejak dari lama pendiri bangsa agar kita menjadi negara kuat. Dan itulah yang sebenarnya kita-kita yang harus meneruskan itu. Begitu, Mas Anies. Ya, makasih Pak Ganjar. Cukup Pak Ganjar. Baik, Pak Anies. Silakan menanggapi jawaban dari Pak Ganjar. Waktu 1 menit, Pak Anies. Silakan. Jadi TNI, tentara kita, polisi kita, semua bekerja luar biasa di lapangan. Kita harus berikan rasa hormat dan terima kasih. Karena mereka mengerjakan hal-hal yang sulit, hal-hal yang berat. Tapi sisi kebijakan menurut saya lebih parah. Kenapa? Di era Pak SBY, kenaikan gaji terjadi 9 kali. Selama era ini hanya bernaik gaji 3 kali dan akan naik nanti tahun depan. Karena menjelang pemilu mungkin naik gajinya. Tapi di sisi lain, kesejahteraannya tidak dipikirkan dengan serius. Tukin hanya 80%. Lihat Kementerian Keuangan, lihat Kementerian PUPR. Menteri-menterinya mengusahakan peningkatan tukin di mereka. Lalu kita lihat tadi alutsista yang bekas, yang itu resikonya adalah keselamatan dari TNI kita. Mereka bekerja keras menjaga setiap jengkal tanah Republik ini. Tetapi mereka tidak didukung dengan policy. Karena itu menurut saya skornya justru di bawah 5, Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian, Pak Ganjar. Terima kasih, Pak Ganjar. Baik, waktu habis, Pak Anies. Pak Ganjar, silakan jawab pertanyaan dari Pak Anies. Waktu Bapak 1 menit. Silakan Pak Ganjar. Mas Anies gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11, Mas. Dari 100. Oke. Ini sedikit ngajari kendel Mas Anies biar berani. Apa yang kemudian saya lakukan dari jawaban saya untuk membela para TNI kita? Saya bersama mereka. Saya mendengarkan, saya berkeliling Indonesia, saya mampir bertemu
di rumah-rumah mereka, di asrama-asrama mereka. Maka kami tidak mau kalau kemudian mereka, mohon maaf, bertempur dan mati sia-sia. Saya tidak rela. Baik sahabat sekalian, kita sudah mendengarkan bersama bagaimana cuplikan video dari debat kemarin malam, di mana Anies dan Ganjar ketika ada sesi tanya jawab, bukannya saling bertanya dan menjawab, tetapi secara tidak langsung mereka bersama-sama memberikan pertanyaan sekaligus jawaban untuk menyerang Prabowo Subianto. Dan hal itu jelas ya, ketika mereka saling bertanya terkait pemberian nilai kinerja dari Kementerian Pertahanan. Jadi kira-kira itulah sosok dua capres dari paslon 01 dan 03 yang memang pada debat tersebut secara tidak langsung bersama-sama memberikan serangan kepada paslon 02. Baik, setelah menyaksikan debat tersebut, mari kita dengarkan apa komentar dari salah seorang TKN ya, yang dalam hal ini juga adalah ketum partai pengusung dari Prabowo Subianto ketika menyaksikan debat semalam. Mari kita dengarkan apa komentar dari Pak Anies Mata, Ketua Umum Partai Gelora. Jadi kita baru saja selesai menyaksikan perdebatan malam ini, dan saya kira dari perdebatan ini kita bisa memahami, lihat bahwa Pak Prabowo menampilkan sisi geopolitik sebagai konteks terutama, dan saya kira sisi menampilkan geopolitik sebagai konteks ini yang tidak kita lihat pada dua kandidat yang lainnya. Menurut saya isu geopolitik itu memang terutama harus difokuskan pada konteks, karena hampir semua data-data yang berhubungan dengan isu-isu pertahanan dan isu-isu geopolitik itu adalah data yang sangat dinamis. Tetapi yang justru perlu difahami adalah konteksnya dan arah perjalanan peristiwa-peristiwa geopolitik secara besar. Di situ kita bisa menemukan positioning, menemukan posisi negara kita dan arah yang ingin kita tempuh di tengah konstelasi geopolitik yang terus-menerus berubah secara sangat dinamis, terutama karena sekarang ada faktor pemicu yang sangat besar, yaitu konflik supremasi. Saya kira tadi Pak Prabowo menampilkan membicarakan masalah itu dalam konteks itu. Kalau 5 itu ketinggian, Pak Ganjar. Terima kasih, Pak Ganjar. Disebut aja angkanya berapa gitu. Dua orang ini, Anies dan Ganjar, mengolok-olok Prabowo dengan menilai 5, bahkan di bawah 5. Bahkan menilai 11 dari 100, kata Anies. Wah, luar biasa ini. Emang boleh dibales nilai gitu? Emang nilai kamu berapa, Pak Anies, di Jakarta? Ha? Pak Ganjar, nilai kamu berapa di Jawa Tengah? Wadas nggak selesai, jalan rusak. Terus mau dikasih nilai minus, dikasih nilai 1 mau. Dan Pak Anies juga itu sebenarnya nggak perlu ya mengolok-olok dengan menilai di bawah 5. Itu kan merah itu, rapor merah itu. Jadi secara etika itu tidak pantas menurut saya. Orang yang tidak baik menilai orang 5, apalagi di bawah 5 gitu. Nilai kamu sendiri berapa, Pak Ganjar? Pak Anies juga apa, DP 0% juga gak terrealisasi, itu buat yang gaji tinggi, apa patung dari bambu itu apa, itu nilai prestasinya. Jadi jauh, Pak Prabowo itu di atas kalian jauh, kalian merendahkan, tapi justru kamu yang akan merosot suaranya. Oke? Kalau kita lihat acara debat presiden yang ketiga ya, calon presiden yang ketiga ya, yang baru saja dijalankan, saya melihat dan begini. Saya menganalogikan perdebatan itu adalah perdebatan antara praktisi dan pengamat. Kenapa saya bilang seperti itu? Ya karena gini, dari kubu 02 ya Prabowo, itu memang saat ini petahana dan dia menjalankan, ada di dalam sistem yang sedang berjalan. Ya. 01 dengan 03 itu bisa dikatakan dia memang di luar dari itu sistem tersebut. Yang namanya pengamat ya 01, 03 ya dia bebas-bebas saja dia bicara seperti apa, karena dia tidak merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang menjalankan atau orang yang sedang menjalankan. Yang namanya pengamat dia bisa mendapatkan celah ya, karena dia tidak menjalankan, karena lawannya yang menjalankan. Jadi saya pikir sedikit agak tidak fair ya ketika ini membicarakan pertahanan, keamanan yang sebenarnya di sini ada hal-hal yang sangat rahasia yang sulit dijelaskan ke publik gitu, yang memang tidak boleh
itu bisa semuanya secara utuh dijelaskan ke publik, ya, karena ini data intelijen dan lain-lain gitu ya. Jadi saya pikir 01 mau 03 cocok lah jadi pengamat bola juga cocok. Hai teman, jumpa lagi. Sorry, saya masih flu dan agak batuk, tapi karena saya sangat penasaran sekali dengan setelah atau habis menonton debat capres yang ketiga ini. Jadi segera saya bikin VT ini untuk mengomentari atau menyikapi debat capres yang ketiga ini ya. For me, atau buat saya, debat capres yang ketiga ini enggak banget ya. Ini seolah-olah bukan debat capres ya. Ya biarpun temanya sudah jelas ya tentang pertahanan negara ya. Tapi di sini seolah-olah debat ini yang harusnya menjadi masing-masing capres ini mempunyai ide atau mempunyai program tentang pertahanan negara, tapi berubah menjadi pengadilan Menteri Pertahanan Negara Indonesia ya, di mana diadili oleh dua capres ya, dalam hal ini adalah capres nomor 1 dan capres nomor 3 ya. Betapa kita melihat Pak Prabowo ya, memang Pak Prabowo capres juga adalah seorang Menteri Pertahanan, tapi ya memang itu tidak bisa dipungkiri pasti akan menjadi sangkut paut. Tapi kenapa itu menjadi mostly dari debat capres yang ketiga ini, sehingga sangat tidak menarik sekali, sehingga kita para audiens tidak tahu apa sih programnya masing-masing capres ini ya, karena yang dipertontonkan adalah bagaimana capres 1 dan capres 2 mencecar Pak Prabowo Menteri Pertahanan ya. Jadi ini sangat-sangat menurut saya sangat tidak menarik sekali, dan sangat terlihat sekali terutama dari capres nomor 1 ya, dalam hal ini Pak Anies Baswedan ya. Mungkin di capres sebelumnya beliau pernah diserang Pak Prabowo atau karena tidak beretika dan lain sebagainya, and I agree with Pak Prabowo. Mungkin ini karena tentang pertahanan, mungkin ini menjadi kesempatan Pak Anies untuk membalas itu ya, yang dalam arti ini menyerang. Karena kita lihat ya betapa Pak Anies menyerang terus terhadap Pak Prabowo ya. Yang dipertanyakan tentu saja bukan kapasitas dia, program-program dia menjadi capres, tapi justru jabatan beliau sebagai Menteri Pertahanan. Jadi ya ini yang saya bilang sangat tidak menarik. Nah, sedangkan Pak Ganjar ya mungkin dia lebih banyak melempar bola ke Pak Anies untuk menyerang Pak Prabowo. Tapi karena memang Pak Ganjar ini juga kayaknya juga lebih fokus kepada appearance, retorika dan lain sebagainya yang menjadi keahlian beliau ya. Dan secara esensi pun saya juga nggak ada esensinya. Nah, kembali lagi tentang tema tentang pertahanan negara ya. Saya nggak tahu apakah panitianya ini kok nggak mengantisipasi gitu ya, karena kita semua kan udah tahu tema pertahanan, dan Pak Prabowo salah satu capresnya adalah seorang Menteri Pertahanan, udah pasti akan terarah ke sana. Tapi ya sebenarnya nggak masalah kalau 1-2 mereka mengupas tentang program-program Menteri Pertahanan ya. Tapi ternyata itu menjadi majority atau ya debat capres 3 ini, sehingga sekali lagi saya sampaikan bahwa kita nggak mendapatkan audiens tidak mendapatkan apa sih masing-masing capres ini program tentang pertahanan negaranya ya. Jadi ya kalau saya bilang ini adalah pengadilan Menteri Pertahanan ya, kelihatan sekali gitu. Dan sayangnya juga pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan Pak Anies pun juga bukan pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab 2 menit, 3 menit, bahkan 5 menit. Nggak bisa, karena satu berwujud data. Dan makanya berapa kali kan Pak Prabowo kan, ayo ke kantor saya jelaskan, saya orangnya terbuka. Tapi di sini ya of course Pak Prabowo itu terikat profesi beliau sebagai seorang Menteri Pertahanan, di mana ada rahasia-rahasia negara yang beliau harus jaga, yang dia nggak bisa publikasikan secara umum gitu ya. Tapi kalau memang mau tahu detail ya ayo ke kantor gitu loh, bukan bermaksud untuk menyembunyikan, no gitu loh. Nah itulah saya melihat Pak Prabowo sudah berusaha menjawab dengan baik sekali ya, tapi ya balik lagi karena tujuannya memang adalah untuk mencecar Pak Prabowo Menteri Pertahanan, bukan beliau sebagai seorang capres, program capres beliau enggak, tapi memang beliau diserang sebagai seorang Menteri Pertahanan. Jadi ya
Itu yang kita saksikan di debat capres ketiga ini yang menurut saya sangat tidak menarik, sehingga kami audiens masyarakat tidak mendapatkan big picture dari program-program dari masing-masing capres tentang pertahanan. Di awal memang dari speech memang sempat adalah speechnya ya masing-masing, tapi kan speechnya itu sifatnya umum sekali. Kita tuh pengen tahu detail dan lain sebagainya, tapi kita tidak dapatkan ya, karena yang terfokus adalah mereka menyerang Pak Prabowo pun bukan as a capres, bukan programnya Pak Prabowo nanti kelak beliau menjadi capres, tapi mencecar Pak Prabowo as Menteri Pertahanan gitu loh. Jadi kan kayaknya nggak banget gitu loh, seperti itu ya. Nah, as Menteri Pertahanan ya of course lah. Kalau dibilang Pak Prabowo tuh jawabannya bertahan, ya dia harus bertahan jawabannya, karena sekali lagi seperti yang tadi saya bilang, ada rahasia-rahasia negara yang tidak bisa diungkap secara publis, ataupun ada hal-hal tertentu yang bisa diungkap secara umum, yang dimana orang nanti bisa salah terima dalam menangkap jawaban beliau ya. Dan yang kedua adalah ya, beliau ini kan jadi Menteri Pertahanan juga baru 5 tahun ya, dan program-program pertahanan negara itu kan biasanya kan berkesinambungan, dan PR yang lama itu of course ya jangan semua istilah kata kesalahan-kesalahan yang lama itu seolah-olah dibebankan semua ke Pak Prabowo, seperti itu. Jadi ya basically ya, debat capres ketiga kali ini buat saya sih kurang menarik, karena saya tidak mendapatkan esensi dari program-program tentang pertahanan negara dari masing-masing capres. Even tuh Pak Prabowo pun saya nggak bisa melihat, karena beliau sibuk menjawab cecaran-cecaran dari masing-masing capres, baik dari nomor 1 maupun nomor 3. Jadi ya, again, saya nggak melihat ini sebagai debat capres, tapi pengadilan Menteri Pertahanan oleh 2 capres nomor 1 dan capres nomor 3. Cus. Baru saja saya mengikuti debat capres yang menurut saya cukup seru. Walaupun penggunaan istilah debat sebetulnya jauh dari konsep debat itu sendiri yang selama ini kita tahu. Ya, dibatasi mungkin supaya tidak menjadi liar, karena saking panasnya tensi politik yang sedang berlangsung sekarang di negeri ini. Nah, tapi secara umum ada hal yang menarik yang saya lihat di perdebatan ini adalah seperti ada nuansa persekongkolan antara capres nomor 1 dan nomor 3 dengan tujuan menyerang dan mencari-cari kesalahan capres nomor 2. Tapi persekongkolan yang saya maksud itu, saya yakin 100% bukan satu persekongkolan yang disengaja, tetapi memang pikiran dari kedua capres ini, nomor 1 dan nomor 2 dan nomor 3 atau kubu mereka, itu semacam sudah berada pada tekanan yang kuat mengenai realita elektabilitas dukungan rakyat kepada capres nomor 2 yang memang semakin tinggi. Dan ini menjadi satu ketakutan bagi mereka, lalu mereka sama-sama berpikir bagaimana, walaupun tidak bersama-sama, tapi mereka sama-sama dalam arti kedua kubu ini berpikir bagaimana bisa menjatuhkan calon nomor 2, Prabowo. Tetapi saya melihat dalam membangun narasi-narasi dengan mencari-cari kesalahan, justru sedang memperlihatkan cara berpikir mereka yang sebetulnya hanya sebatas permukaan. Prabowo berusaha menjelaskan secara fundamental alasan-alasan keputusan-keputusan yang dia ambil, kebijakan-kebijakan yang dia ambil sebagai Menhan, di mana dia tidak berdiri sendiri, dan apa yang dia lakukan, katakanlah itu diusulkan oleh beliau sebagai Menhan,
akan menjadi satu keputusan politik yang disepakati oleh DPR. Ya, dan tunduk kepada pengabdian dalam satu tim yang dipimpin dan dikendalikan oleh presiden. Dan Prabowo tidak memaksakan kehendak, tetapi dia harus melaksanakan apa yang sudah disepakati oleh DPR. Dan juga dukungan Menteri Keuangan, bahkan tentu saja presiden. Dan masalah ketulusan, masalah kejujuran, Prabowo ini benar-benar dia berbicara apa adanya. Itu penilaian saya. Dan karena itu saudara-saudara tinggal terserah Anda. Anda mau beri apresiasi dukungan kepada siapa. Tapi yang jelas saya cuma mau menyoroti dua capres, nomor 1 dan nomor 3, seperti sudah terjadi suatu kesepakatan. Layaknya sudah terjadi suatu kesepakatan, padahal sebetulnya enggak, menurut saya enggak. Tapi mereka membangun narasi-narasi berdasarkan situasi kondisi terkini, elektabilitas Prabowo, dan itu ancaman bagi mereka. Oke, semoga yang memenangkan pemilu presiden 2024 adalah dia yang ditentukan oleh penguasa langit untuk memimpin bangsa ini. Indonesia akan lebih maju dan menikmati kesejahteraan yang berlimpah-limpah, aman, tentram, dan damai. Kiranya kita rakyat bangsa ini bersatu untuk mendukung, berpartisipasi secara nyata untuk mensukseskan pemilu 2024. Elemen-elemen bangsa, mari bersatu semuanya, supaya bangsa ini akan lebih maju. Kita jangan terkooptasi kepada kepentingan-kepentingan tertentu yang sesaat. Mari kita berpikir secara besar untuk kebaikan bangsa ini. Dan bangsa ini akan berpartisipasi dalam pembangunan dunia ini secara keseluruhan. Indonesia diperhitungkan dunia sebagai bangsa yang besar dan tidak bisa dianggap remeh, tetapi menjadi sumbangsi besar bagi kebaikan dunia secara keseluruhan. Salam NKRI. Pemilu 2024 sukses. Sebut aja berapa? 11 mas, dari 100. Oke, aku juga mau ikut thread ya. Buat gubernur yang masa jabatannya dari tahun 2017 sampai 2022. Aku kasih rate-nya, boleh deh aku kasih 1. 1 dari 100. Itu aku kasih nilai 1 juga karena dia cuma pintar ngomong dan merangkai kata. Oh iya nih, bonus deh. Satu lagi kelebihannya. Pinter nge-live, cocok jadi host live TikTok Shop. Bye-bye. Berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin? Ingat, diam dan ikhlasnya orang terzolimi akan berbalik ke kalian. Apalagi Anda yang pernah dibantu, ditolong, dan diangkat oleh orang yang Anda sakiti hatinya. Saya nonton debat semalam itu, saya salut loh sama Pak Prabowo. Saya sendiri aja sampai bisa, sampai tersedak loh ke hati saya, ke jantung saya itu. Saya sampai nangis loh, sampai sedih banget saya. Gimana hati Pak Prabowo pada semalam itu? Saya bisa merasakannya. Tapi beliau terus berusaha menahan dan ikhlas.
apa yang dilakukan dua paslon. Ini kok calon presiden bukannya memberikan gagasan atau memberikan pertanyaan apa yang akan dilakukan untuk Indonesia ini, tetapi justru membuli ini kan seperti membuli ya. Apakah itu pantas menjadi seorang pemimpin? Nonton debat capres ketiga tadi malam itu rasanya kayak nonton drama Korea. Prabowo pusing pikir materi bagaimana cara mengatasi keamanan negara, ekonomi, pertahanan. Pak Anies sibuk cari kesalahan Prabowo, mau ketawa tapi ini bukan lawak. Lucu sekali. Siapa semalam yang nonton debat capres? Menurut kalian, ini debat capres apa debat melawan Pak Prabowo? Mereka ini ingin menjatuhkan Pak Prabowo. Saking ingin menjatuhkannya, gue sedih ngeliat itu nggak lo. Bukannya gue malah benci ngeliat Pak Prabowo, tapi gue yakin suaranya Pak Prabowo makin naik, makin melambung. Tanpa disadarin, Pak Anies ini blunder. Masa nilai dari 100 dikasih 11? Ini kan menurut gue sebuah penghinaan, bukan penilaian. Aduh Pak, berkuasa nggak sampai segitunya juga Pak. Sedih sih sebenarnya gue ngeliat Pak Prabowo tuh gimana ya, ngeliat raut wajahnya ya. Kalau Pak Prabowo ingin menjatuhkannya juga bisa sebenarnya, tapi kan buat apa memecah belah bangsa ini? Ya, gimana menurut kalian? Coba komentar dong. Sedih gak sih? Sebut aja berapa? 11 mas, dari 100. Jahat banget orang-orang. Pelajaran dari debat capres kali ini adalah jadilah tinggi tanpa menjatuhkan orang-orang. Ngajari kendel Mas Anies. Jahat banget mereka berdua. Siapa Prabowo? Mereka cuma bisa hina Pak Jokowi, Pak Prabowo dihina juga. Jahat banget. Baik sahabat sekalian, demikian saja beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini. Dan juga itulah reaksi-reaksi atau respon dari para netizen terkait debat capres yang terjadi kemarin malam. Tidak sedikit pula warganet yang memberikan respon positif terhadap Pak Prabowo yang bertahan hingga akhir dan tidak mau mati-matian untuk membongkar data terkait dengan pertahanan keamanan bangsa ini. Dan tidak sedikit pula dari netizen tadi ada yang sangat bersimpati terhadap Pak Prabowo dan bahkan ada yang sampai mengeluarkan air mata. Ini suatu respon secara ikhlas yang datang dari hati terhadap calon pemimpin masa depan yang tentunya yang mereka lihat dan perhatikan ternyata bukan debat tiga capres, tetapi yang ada hanya 2 capres karena duanya itu bersatu untuk menyerang atau melawan Pak Prabowo Subianto. Dan tak sedikit pula kelakuan dari paslon 01, capres 01 maupun capres 03 ini sama-sama menunjukkan kualitas diri mereka seperti apa. Berani memberikan penilaian terhadap orang, tetapi tidak berani memberi penilaian terhadap diri sendiri. Pak Ganjar kira-kira nilainya berapa ketika memimpin 10 tahun di Jawa Tengah? Angka kemiskinan masih tinggi. Kasus Wadas masih sampai sekarang belum diselesaikan. Dan masih banyak hal-hal lain, termasuk dari infrastruktur pembangunan jalan. Pak Anies, apalagi? Ya, rumah DP 0% gagal, bahkan tidak terrealisasi. Patung bambu segala macam, tugu bambu yang dibangun dengan ratusan juta. Bahkan ada kasus-kasus lain, hal-hal lain seperti lem Aibon sampai sekian miliar yang sebenarnya mubasir. Dia beras bansos ada yang membusuk di gudang dan masih banyak hal lainnya. Dan meninggalkan sumur resapan yang terbengkelai dan juga bahkan jadi jebakan-jebakan bagi para pejalan kaki atau pengguna kendaraan yang terperosok di situ. Dan masih banyak lagi hal lainnya. Tetapi mereka berdua ini lebih pintar memberi penilaian terhadap Pak
Prabowo Subianto yang selaku Menhan, tetapi mereka lupa untuk memberi penilaian terhadap diri sendiri. Jadi ya memang situasi seperti itu. Ada orang yang pintar menilai orang lain, tetapi tidak pintar untuk menilai diri sendiri. Dan ketika mereka berdua juga diminta penilaian oleh masyarakat, tentu mungkin barangkali nilainya jauh di bawah Pak Prabowo. Karena memang saya yakin, apalagi Pak Anies, pasti rakyat atau warga akan memberi penilaian mungkin di bawah 5. Dan itulah ya memang situasi terjadi. Sehingga memang debat semalam banyak orang berpikir bahwa itu bukan lagi debat, tetapi ajang untuk mengkoreksi atau ya menelanjangi kinerja dari Menhan, bukan debat sebenarnya. Kalau debat harusnya bisa menyampaikan ide gagasan yang brilian untuk sisi keamanan, pertahanan keamanan geopolitik bangsa Indonesia ini, bukan sebaliknya. Baik sahabat sekalian, sebelum kita akhiri video ini, barangkali kepada para sahabat yang ingin berkomentar, silakan tulis di kolom komentar, dan juga kepada para sahabat sekalian yang mungkin belum sempat memberikan dukungan, silakan tekan tombol subscribe dan bunyikan tanda loncengnya. Terima kasih.